Assalamualaikum Sobat Disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas. Edukasi seputar dunia disabilitas. Masih bersama dengan Kak Farida di video kali ini. Kita akan membahas mengenai macam-macam alat bantu untuk anak cerebral palsy. Nah, Kak Farida boleh dong dijelasin apa aja nih macam-macam alat bantu untuk anak cerebral palsy? Oke. Jadi sini, alat-alat bantu ya, alat-alat bantu untuk anak cerebral palsy itu, sesuatu yang melekat pada tubuhnya, itu juga Hmm, kita bilang alat bantu cerebral palsy. Karena mereka untuk menunjang latihan dan membentuk postural yang bagus itu butuh alat bantu. Di sini kita ada sepatu AVO contohnya ya, ini ada standing frame, ada rollator walker gitu. Ada oke. banyak lagi. Jadi, kayak treadmill pun termasuk itu Oh, untuk latihan itu kan alat bantu, alat bantu. heeh. Alat bantu kalau yang melekat pada tubuh contohnya kayak kacamata, terus ada alat bantu dengar, ada walker, jadi kruk kayak ya seperti itu. Oke. Ini kan ada sepatu AVO ya, Kak Farida ya. Ini sepatu AVO tuh gunanya untuk apa sih, Kak Farida? Ya di sini kita ada sepatu AVO, oh ya saya ada bawa contohnya. Oke, boleh saya lihat? Boleh, seperti ini Oke. sepatu AVO. Oh ini, Iya. harus kanan kiri ya? Harus kanan dan kiri. Jadi fungsinya sepatu AVO ini Mhm. untuk, memperbaiki struktur kaki. Jadi anak-anak Mmm. dengan kondisi CP apalagi spastik ya yang dengan Mhm. kekakuan otot, dia cenderung kakinya itu akan, seperti balet. Jadi Mmm. dia jinjit gitu ke Mhm mhm. atas. Jadi kita harus harus menahan kakinya supaya terbentuk pola pola otot dan tulang yang lebih baik menggunakan sepatu AVO ini. Oke. Jadi kita tujuannya memang mau seperti itu. Tapi, Mmm. AVO ini bukan fisioterapi yang megang. Jadi, Mmm, ada beda spesialis sendiri lagi. heeh. Jadi ada dokter orto nanti yang mengukur itu dengan rekomendasi fisioterapi membutuhkan AVO. Oke. Ini, bahannya juga kayaknya keras ya, Kak Farida ya? Iya, jadi AVO ini ankle foot orthosis, dia memang ditujukan untuk, bagian bawah ya, Mhm. heeh. Jadi jenis-jenis sepatu AVO tuh banyak sekali. Jadi Mmm. ada juga yang seperti itu, ada juga yang kafo yang sampai dengkul ya, Oh, beda kemih gitu. lagi. Jadi Oke. tergantung kebutuhan anaknya butuhnya apa. Mhm. Saya juga ada splint, biasanya kalau AVO, Mhm. eee, apa namanya latihan untuk nyisplin tangan. Jadi ini untuk anak-anak yang dengan spastisitas tinggi, supaya tidak menekuk terus-terusan tangannya, kita, bisa modifikasi atau difasilitasi dengan alat ini. Oke. Ini untuk di lengan, Di karena lengan. kecil heeh. Jadi anaknya yang mungkin tadinya melipat ke dalam, kaki tangannya bisa kita, fasilitasi dengan, splint tangan Clean. ini, Oke. gitu, agar lurus. Mhm. Kemudian nih Kak Farida ya untuk standing frame. Nah, standing frame ini, digunakan anak untuk berdiri di, frame tersebut, itu baiknya waktunya kapan aja Kak Farida? Seminggu sekali kah? Atau setiap hari kah? Standing frame ini bagus untuk anak-anak ya. Jadi, mereka yang tidak mampu berdiri, Mhm. kita bisa ajarkan pengalaman, ibaratnya experience untuk, berdiri. Jadi mereka merasa lebih tinggi gitu, sebenarnya mereka tuh tinggi gitu, tapi kan karena duduk tiduran, Mhm. tidak pernah ada pengalaman untuk berdiri. Ketika di standing frame ini mereka merasakan, sensasi yang beda gitu. Mmm. Bisa juga kita depannya dikasih permainan, makanya kita kalau standing frame selalu sediakan meja seperti itu. Oh. Dan standing frame ini, bisa juga meningkatkan sirkulasi darah, udara, dan fungsi ginjal pun akan lebih baik karena dia posisinya berdiri, tidak menekuk terus-terusan. Oke. Saya ada cerita nih tentang standing frame. Oh iya, apa tuh? Iya, kalau menurut Kak Ara, Mhm. eee,
Aneh nggak gitu anak dengan diikat-ikat seperti itu? Enggak kok, karena memang ada tujuan tertentu ya, karena ini Benar, kan baik untuk menegakkan postur tubuh yang benar, bengkok gitu. Itu benar. kan juga bukan cuma tubuh tapi kaki juga, Mhm. beserta tangan juga. Kemudian apa Kak Farida, cerita di balik standing frame ini? Jadi saya pernah punya pasien, dia bercerita anaknya dipasung, heeh, Mmm, anaknya dipasung. Jadi saya heran, "Kenapa anaknya dipasung, Ibu?" "Ih, saya didatengin dari dinas sosial, datang ke rumah," katanya mmm, gitu. Katanya tadi ada warga atau apa gitu yang lewat depan rumahnya melaporkan. Jadi melaporkan ada anak yang dipasung mmm, di rumah saya gitu katanya. "Nggak ada, anaknya lagi makan," kata ibu ya gitu. Ternyata yang lewat tadi salah persepsi. mmm, Mereka melihat standing frame ini sebagai, pasung gitu loh, mmm, karena diikat-ikat gitu. Jadi kalau orang awam yang tidak paham dengan standing frame akan berpikiran seperti anak mhm. dipasung. Berspekulasinya bahwa anak itu sedang dipasung Iya, padahal lagi di heeh. standing frame ya. Jadi, kita juga bingung ya ini, mmm, orang yang awam ilmu kesehatan atau medis, apa apa kita yang Iya. memang terlalu iniin anak gitu. Berarti memang harus ada penguatan-penguatan, atau enggak, pemberitahuan Ya tentang baiknya sih heeh, kayak pengetahuan dasar alat-alat sih iya. sebenarnya orang harus tahu gitu Jadi ya. biar orang nggak salah paham ya ngelihat ya Kak Farida Bener. ya, oke. Nah, sahabat, berikut tadi penjelasan mengenai alat bantu untuk anak cerebral palsy. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Kara pamit undur diri. Saya Kak Farida pamit undur diri. Salam Salam setara setara, bergerak bergerak untuk untuk disabilitas. disabilitas. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.